Halo Sobat Toko Mobil, welcome back to our channel Koko Timothy Rubino. Kembali lagi dan hari ini kita berada di Tokyo, Jepang buat mampir ke Japan Mobility Show. Ya, ini tuh dulu kalau nggak salah namanya Tokyo Motor Show yang begitu terkenalnya mendunia. Menurut Koko salah satu dari Big Five Automotive Show in the world. Dan mulai 2 tahun lalu, 2023, namanya itu diganti menjadi Japan Mobility Show. Kenapa? Karena ada banyak selain otomotif juga seperti robot, kemudian AI, kemudian alat-alat yang mempermudah kehidupan manusia. Karena Jepang kan terkenal banget sama robotiknya juga. Nah, itu dijadikan satu di Japan Mobility Show yang tidak hadir setiap tahun, tapi 2 tahun sekali. Menurut Koko itu menunjukkan seberapa besar skalanya, seberapa serius event ini untuk menunjukkan teknologi-teknologi terbaru, termasuk utamanya tetap di bidang otomotif. Jadi Koko dengar beberapa bocoran bahwa di dalam sini ada beberapa unit yang world premiere, baru keluar pertama. Nggak cuma dari merek-merek Jepang, tapi juga ada dari merek-merek China katanya begitu. Nah, Koko begitu penasaran buat para sobat yang pengen ikutin video ini, ikutin terus, stay tune. Jadi Koko pakai jaket Shopee Food dulu biar unik sendiri, karena ini adalah salah satu ciri khas kita ya dari Indonesia, meskipun Shopee Food ada di beberapa negara di Southeast Asia. Nah, kita masuk ke Japan Mobility Show. Nanti Koko sempat lihat QR code untuk maps-nya, ternyata hall-nya itu banyak banget, dan kita mau mulai dari yang merah dulu. yang merah East Halls ya berarti, Yes. yang timur ya. Oke, ini kita tunjukin dulu tiketnya. Ini ya tiketnya. Kamu yang tengah? Aku yang tengah. Oke. 荷物検査を行っております。カバン、バッグ開けていただいて。 Oh, ya. Want to see this? Guys. Ini sekarang kita checking tiketnya dulu. Nah, jadi venue ini tuh gede banget dan agak di pinggirnya Tokyo, tepatnya di pinggir laut. Jadi ke sana tuh harusnya kelihatan laut. Bayangin nih, kita mau ke hall aja masih hampir 300 meter jalannya. Saking besarnya venue yang disebut dengan Tokyo Big Sight. Let's go. Nih, super gede banget petanya. Kita mau yang mana, Gu? Tadi katanya mau yang merah dulu kan? Iya, yang merah dulu kita ya. Nah, ini nih merah nih. Ada apa aja nih yang di merah nih tadi ya? Oke, sekarang kita udah masuk ke hall yang merah tadi, dan ini bener-bener gedenya itu gede banget gitu ya. Nah, kalau sobat kepingin dapat video yang lebih detail, aku ada beberapa segmen yang menarik aku pilihin. Nah, sobat scroll di YouTube kita, karena aku nggak campur di video yang general ini. Hall yang ini, hall 456 ini, itu ada pertama bootnya Honda, di belakang kelihatan gede banget. Salah satu yang terbesar kelihatannya bootnya Honda, itu gede, dan Honda banyak banget nampilin konsep-konsep. Nah, aku bikin satu video khusus Honda dan ada beberapa highlight mobil yang menarik tuh. Kemudian di sini ada Suzuki, itu gede banget. Dan salah satu yang muncul dari produk Southeast Asia dan India itu ada Suzuki Front. Yes, karena Suzuki Front itu barusan dipasarin di Jepang juga, nggak cuma di Southeast Asia. Berarti Suzuki Front yang kita pakai di Indonesia itu sebenarnya udah memenuhi standar dunia ya, karena nggak mungkin dijual di Jepang kalau nggak memenuhi standar dunia. Jadi sangat menarik ya fakta ini, bahwa dia juga dijual di, dia pakai flex fuel. Flex fuel ini berarti artinya dia bisa pakai etanol dan kawan-kawan. Jadi pakai istilahnya bensin jagung ya, karena etanol tuh banyak dibuat dari jagung. Tuh flex fuel, tuh kan dari tanaman-tanaman dan segala macam. Mesinnya dibuat khusus yang benar-benar efisien. Padahal Suzuki Front yang pakai bensin biasa aja udah efisiennya juga luar biasa. Kemudian ada boot Yamaha, Kawasaki. Jadi beberapa motor juga ngeluarin beberapa produk highlight, konsep, mungkin newly launch, bahkan prototype atau yang baru ide doang, benar-benar dikeluarin di show kali ini. Kemudian ini ada bootnya Mazda gede banget.
mungkin aku juga akan bikin highlight untuk Mazda ya. Karena waduh keren banget ini, bahkan sampai dibikinin kayak tuh tempat tunggu, tempat duduk segede ini. Wow, keren ya. Ini salah satu pagelaran otomotif yang gede banget ya bro. Gede banget tuh. Ini masih 3 hall ya, 4, 5, 6 digabung jadi satu. Dari nggak tahu ada berapa tadi, 10 hall, 15 hall, 20 lebih. 20 yang ini sendiri 10 soalnya. Brand maksudnya? Angkanya. Oh, Angka itu. gede banget loh. Oh, ada BYD. Nah, BYD ini lagi ngeluncurin K-Car katanya di Japan Mobility Show. Nanti aku bikinin video khusus deh. Cakep banget. Nah, kita lanjut tadi, ini Mercedes-Benz ya. Nah, ada beberapa 2 mobil konsep. Tapi yang menarik itu ada Mercedes-Benz CLE dan GLC elektrik yang terbaru. Dan mereka itu menggunakan arsitektur listrik yang berbeda, aerodinamika desain yang berbeda juga, yang bikin mereka sangat efisien dalam mengolah listrik. Nah, untuk detailnya Koko juga bikinkan video khusus Mercedes-Benz CLE and GLC yang listrik terbaru ini. Jadi benar-benar jangan sampai lewatin, sobat bisa lihat di channel kita juga. Lihat antusiasmenya warga Jepang buat Mercedes-Benz serame ini. Dan hall ini, satu hall ini yang digabung dari 3 hall ya. Nah, tulisannya hall timur, East Hall, 4, 5, dan 6. Berarti aku asumsikan ini berasal dari 3 hall yang berbeda digabung jadi satu. Itu masih sampai sana. Jadi kita ini di sini belum setengah hallnya. Dan 3 hall yang jadi satu yang begitu gedenya kita belum jalan setengah ini. Cuman sekitar 10-15% dari total Japan Mobility Show. Gila banget. Nah, di sini ada Subaru. Ini juga menarik ya. Ini aku mau bawain satu nih buat para sobat. Di situ ada Outback yang super keren banget, Outback Wilderness. Wow. Ini merupakan salah satu Subaru paling maco yang aku pernah lihat. Wow. Lihat ya, segila ini. Kita lihat. Jadi ini berasal dari Outback yang terkenal ya, wagon atau estate-nya Subaru yang terkenal dengan symmetrical all-wheel drive-nya. Tapi ini versi Wilderness. Jadi sekitar 3 tahun terakhir ini Subaru ngeluarin versi atau trim Wilderness yang benar-benar beda, benar-benar off-road, benar-benar bannya juga beda, dan dimulai di North America, di US gitu. Jadi benar-benar luar biasa, apa ya, off-road, benar-benar rigid, benar-benar tebel banget gitu fender-fendernya. Dan aku belum baca spek persisnya yang Outback terbaru ini, tapi kelihatan ya, ini begitu kayak gini langsung jadinya kayak double cab yang dikasih roof, kayak double cab yang dikasih ruangan gede di dalamnya. Saking dia ditinggikan, saking tebelnya bannya, dan menggunakan ban all terrain atau AT, dan juga tuh side skirtnya, terus kemudian fender-fender serta molding-molding yang benar-benar off-roady banget. Nah, ini juga ada beberapa inovasi dari Isuzu Group, jadi bidang per truk dan bis-bisan. Yuk kesini yuk. Nah, jadi kita bisa ngelihat ada Isuzu Elf EV listrik. Jadi ini kelihatannya agak mustahil untuk diterapkan di Indonesia, melihat infrastruktur kita, jarak darat kita juga yang panjang-panjang trayeknya. Tapi ini menunjukkan gimana sih sebenarnya sebuah truk tuh bisa loh pakai electric vehicle. Kita lihat tuh, jadi ini kelihatannya belakangnya kayak pemusnah sampah gitu ya, tapi bisa dimacam-macam customnya. Bentuknya ya seperti Elf modern aja, tapi full electric vehicle. Bahkan dia punya power generator di belakangnya yang diambil dari baterainya, khusus untuk emergency situation tertentu, karena di Jepang itu sangat menjaga yang namanya situasi emergency seperti banjir, gempa, tsunami, itu mereka sangat siapkan, dan mobil ini juga disiapkan dengan teknologi tersebut. Jadi cukup menarik. Kemudian di situ ada electric bus yang benar-benar flat deck. Pertama, flat deck tanpa tangga sama sekali. Yang kedua, dia autonomous driving tulisannya teknologinya. Jadi bayangin bis bisa nyetir sendiri. Ya, kayaknya kedua teknologi ini sulit diterapkan di Indonesia, tapi kita bisa ngelihat ya, the future of mobility itu seperti apa. Makanya sesuai dengan temanya acara gede ini adalah Japan Mobility Show. Jadi sedikit berubah, nggak cuma bahas mobil, nggak cuma bahas spesifikasi, tapi gimana caranya teknologi-teknologi ini mempermudah kehidupan manusia. Kita lanjut ke Hyundai di depan. Kita lanjut di booth-nya Hyundai ya. Jadi ini Nexo. Kenapa kok dia pakai layar sampai di bawah itu layarnya full pakai
air logonya. Yes, karena ini seperti yang awal tadi, CR-V yang hidrogen, ini adalah mobil hidrogen pertamanya Hyundai. Jadi Hyundai juga mengembangkan teknologi hidrogen menjadi sumber bahan bakar. Bayangin, pecahan kimiawi dari air itu bisa menjadi sumber tenaga yang digunakan untuk mengecas baterai kecil. Jadi sebenarnya secara sistem elektrifikasi ya, mobil hidrogen itu mirip banget sama hybrid. Jadi baterainya dia nggak terlalu besar. Tapi sumber energi dia kalau sebelumnya mesin hybrid itu dicas sama mesin internal combustion engine, sekarang itu dicas sama power generator yang digerakkan atau dipower oleh hidrogen. Bayangin. Jadi ini adalah mobilitas masa depan yang terus terang banyak terganjal dengan elit global, politik global. Itu yang tadi aku sempat sebutin perkara di CR-V tadi. Sama. Wow, bawahnya pakai layar. Ini Korea, bos. Teknologi LED-nya nomor 1, bos. Itu, bos. Tuh, lihat. Jadi mobilnya tuh kelihatan ya, bonetnya dia agak panjang. Kenapa? Karena teknologi hidrogen itu perlu space atau ruangan yang agak lumayan untuk penggerak hybrid serta konversi teknologi hidrogennya sendiri. Jadi cukup besar di bagian depan. Dan kita lihat bentuk mobilnya cukup unik ya. Bentuk belakangnya itu mirip mobil-mobil surf zaman dulu ya. Mobil surf itu kayak apa ya bilangnya? Kan mobil-mobil pantai, mobil-mobil light off-road zaman dulu itu bentuk kacanya kan kayak begitu. Jadi seperti biasa konsep Hyundai modern sekarang adalah selalu retro modern. Jadi super cakep banget. Nih, benar-benar ya kita lihat. Tuh interiornya juga keren banget. Bayangin ya, mobil ditenagai oleh hidrogen alias salah satu unsur dari air yang kita pakai sehari-hari. Kita lihat yuk interiornya. Tuh, benar-benar khasnya Hyundai ya. Ini kayak lagi di sini itu kayak lagi naik Ioniq nih bentuk ininya. Terus di depan dashboardnya bentuknya kayak bantal-bantal selimut gitu ya. Kayak nyaman banget gitu rasanya. Keren banget Hyundai. Terus kita mau lanjut, di sebelah sana ada Inster Cross. Nah, ini Koko sangat berharap mobil ini masuk di Indonesia ya. Jadi ini adalah mobil kecilnya Hyundai. Sudah rame di beberapa negara, terutama di South Korea sendiri. Dan Koko nggak tahu, sebentar Koko cek dulu. Inster yang ini menggunakan, ya ini listrik. Jadi electric vehicle kecilnya Hyundai. Koko berharap sebenarnya ini bisa bersaing dengan BYD Atto 1 dan kawan-kawan lainnya yang akan masuk untuk mobil kecil full electric, not hybrid, not ICE, tapi full electric Hyundai Inster. Dan ini versi cross-nya, jadi kayak Stargazer tuh Stargazer X-nya gitu ya. Dan kita bisa lihat mobil ini sangat compact, ukurannya tuh mirip banget sama Brio. Dan ini full EV. Nah, Koko berharap mobil ini bisa masuk dan meramaikan pasar EV untuk daily city car di Indonesia. Kita lihat yuk interiornya. Koko lepas tas dulu ya, supaya nggak ganggu space. Tuh ya, mini tapi maxi di dalam gitu ya. Mini tapi maxi. Jadi dashboardnya dibikin masuk supaya legroom kita masuk. Dan ini di belakang juga masih ada legroom yang sangat memadai. Kita bisa lihat di sini. Ini full EV ya, sekali lagi. Jadi baterai diletakkan di bawah lantai. Coba kita lihat legroomnya dengan posisi Koko duduk segitu ya. Ini mobil kecil ya, cuma 3,8 meteran kalau nggak salah. Wow, legroomnya. Bisa segini legroomnya. Luas banget, gila. Dan ini mobil memang diarahkan untuk 4-seater, cukup kecil. Tapi ya itu, size-nya kurang lebih, memang dia lebih lebar dari Brio, lebih tinggi, terutama di versi Cross ini. Tapi dia menyasar pasar yang sama. Dan Koko bisa bayangin, kalau mobil ini pakai baterai yang cukup murah, dan tetap berkualitas khas Hyundai, harga di bawah 300 juta. Bayangin di Indonesia bisa menghidupkan Hyundai lagi berikutnya. Bagasi juga gede banget. Cakep. Kurang lebih itulah sedikit keseruan. Sedikit banget, ini hall ini masih mungkin di bawah 15% dari keseluruhan luas dan banyaknya unit di Japan Mobility Show 2025. Thank you buat dukungan sobat selama 4 tahun kita bikin channel ini. Kalau misalnya sobat dukung kita atau ada ide, boleh kita harus ke motor show yang mana lagi, karena sekali lagi ini menjadi passion, menjadi hobi tentang otomotif di kehidupan Koko. Dan hari ini begitu megahnya, begitu gedenya show ini, nggak bisa Koko habisin hari ini doang. Dan sobat kalau mau lihat video-video yang detail tentang spek beberapa mobil yang menarik menjadi pilihan Koko top pick di hall 456 East Hall. Kita dari tadi baru satu hall besar doang ya, seharian udahan. Dan itu benar-benar menarik banget, benar-benar. Nah, kalau mau tahu detailnya beberapa, Koko upload video yang lain juga di YouTube channel yang sama, Koko Mobil. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Thank you udah support kita selama ini, dan see you di video lain-lain yang menarik.